Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, takwa adalah kata yang ringan untuk kita ucapkan, akan tetapi berat dalam timbangan amal perbuatan. Takwa tempatnya adalah di hati. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Seraya beliau mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rawahu Ahmad bi musnadihi. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Jadi hati adalah pemimpin anggota badan. Jika hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik, sehingga orang menjadi bertakwa. Sebaliknya, jika hati rusak, maka anggota badan menjadi rusak, sehingga orang menjadi pelaku maksiat. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan, serta mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu di hari yang harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang dihisab oleh Allah dengan hati yang bersih dari kekufuran. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Ikhwan fillah dimanapun berada, oleh karenanya mari kita perbaiki hati kita dengan menerapkan adab-adab yang diajarkan dalam Islam secara lahir dan batin. Kita obati hati dengan mengikuti ajaran Allah Ta'ala dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita obati hati kita karena hati memiliki penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter. Penyakit-penyakit hati itu hanya bisa diobati dengan kesungguhan kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Di antara penyakit hati adalah riya, yaitu melakukan bentuk ketaatan agar dilihat oleh orang lain dengan tujuan mengharapkan pujian darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Mari kita ikhlaskan niat selalu hanya karena Allah Ta'ala dan jangan sampai jatuh kepada maksiat riya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis qudsi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ana aghna syuraka'i anisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Rawahu Muslimun. Aku tidak menerima tujuan lain dalam beramal. Barang siapa melakukan satu amal perbuatan dan memiliki tujuan lain selain ridhoku, maka aku akan meninggalkannya dan tidak menerimanya. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan fillah dimanapun berada, jika kita melakukan suatu amal perbuatan untuk mencari pahala dari Allah dan sekaligus mengharap pujian sesama manusia, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima amal tersebut dari kita. Jadi seseorang yang melakukan amal perbuatan yang disertai riya, maka tidak ada pahalanya sama sekali. Bahkan dia berdosa karena riyanya. Oleh karenanya marilah kita introspeksi diri, kita awasi dan amati hati kita masing-masing. Jika kita melakukan sholat 5 waktu sendirian, kita tidak mengiringinya dengan sholat sunnah rawatib. Tapi jika kita sholat berjamaah di masjid, kita mengiringinya dengan sholat sunnah rawatib. Kita tanyai diri kita masing-masing, kenapa kita melakukan itu? Jika kita melakukan sholat sendirian, kita selesaikan dengan cepat dan hanya melakukan rukun-rukunnya saja. Sedangkan jika berada di tengah-tengah banyak orang, kita
memperbancang salat kita, kita berusaha untuk menghadirkan rasa khusyuk dan kita baguskan salat kita, maka tanyakan pada diri kita masing-masing, kenapa kita melakukan hal itu? Apakah kita menginginkan pujian sesama hamba, atau apakah kita ingin agar dihormati oleh mereka, atau apakah ini lebih kita sukai daripada ridho Allah Ta'ala? Padahal seluruh manusia adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah sama seperti kita. Mereka tidak dapat menciptakan manfaat maupun mudarat. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita atau mencelakai kita kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita memilih dicela oleh Allah agar dipuji oleh sesama hamba? Pujian mereka kepada kita tidak akan menambah rezeki, tidak akan menunda ajal, dan tidak bermanfaat bagi kita dalam kehidupan akhirat. Oleh karenanya, obatilah hati kita dari penyakit riya. Kita jadikan ridha Allah Sang Pencipta kebaikan dan keburukan sebagai tujuan kita. Kita ikhlaskan niat karena Allah dan jangan kita pedulikan apakah orang mencela atau memuji kita. Sesungguhnya kebaikan seluruhnya itu ada pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan billah dimanapun berada, marilah kita bersama-sama renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sulaiman bin Yasar. Ia berkata, ketika majelis Abu Hurairah usai dan orang-orang pergi meninggalkan majelis, maka Natil, seorang penduduk Syam, berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai guru, sampaikanlah kepada kami sebuah hadis yang telah engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Abu Hurairah berkata, "Iya, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama kali diberikan keputusan kepadanya di hari kiamat adalah orang yang tewas di medan peperangan. Ia pun didatangkan dan diingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya di dunia, maka ia pun mengingatnya. Dikatakan kepadanya, apa yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Dia pun menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Maka dikatakan kepadanya, engkau telah berdusta. Engkau berperang untuk dikatakan sebagai orang pemberani, dan itu sudah dikatakan." Kemudian diperintahkan agar orang tersebut diseret dengan posisi muka di bawah hingga dilempar ke neraka. Begitu juga seorang hamba yang telah mempelajari ilmu agama, mengajarkannya dan rajin membaca Al-Quran, maka didatangkan dan diberitahukan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, maka ia pun mengingatnya. Ditanyakan kepadanya, apakah yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Dikatakan kepadanya, engkau berdusta. Kenyataannya engkau mempelajari ilmu agama agar dikatakan sebagai ulama. Engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan pandai membaca Al-Quran, dan ini telah dikatakan. Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret dengan posisi muka di bawah sehingga dilempar ke neraka. Begitu juga seseorang yang Allah lapangkan rezekinya dan Allah berikan kepadanya seluruh jenis harta, maka ia didatangkan, diingatkan tentang nikmat-nikmatnya, maka ia pun mengingatnya. Dikatakan kepadanya, apa yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Ia pun menjawab, aku tidak meninggalkan jalan infak yang engkau anjurkan kecuali aku infakkan hartaku untuk meraih ridhamu ya Allah. Lalu dikatakan kepadanya, engkau berdusta, engkau lakukan ini agar dikatakan sebagai dermawan, dan itu telah dikatakan. Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret dengan posisi muka di bawah sehingga dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan fillah dimanapun berada, jika kita melakukan sholat, maka kita lakukan karena Allah.
Jika kita bersedekah, maka kita bersedekah karena Allah. Jika kita perindah akhlak, kita lakukan itu karena Allah. Jika kita belajar ilmu agama, maka juga karena Allah. Jika kita mengajarkan ilmu agama, maka kita mengajar karena Allah juga. Jika kita mentaati Allah, maka kita taat karena semata-mata ingin meraih ridhonya. Jika kita melakukan itu semua bukan karena Allah, melainkan karena tujuan-tujuan lain, maka sia-sialah umur kita dan alangkah ruginya waktu kita. Ikhwan fillah dimanapun berada, demikian pesan singkat ini. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk menata hati dan meluruskan niat kita, agar setiap kebaikan yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Like, share untuk keluarga dan teman agar bisa bermanfaat dan menambah pahala. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk materi menarik dan bermanfaat lainnya. Jazakumullahu khairan.